Kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ini yang berkaitan dengan bab mencintai karena Allah. Jadi seseorang akan merasakan manisnya iman dalam diri seseorang manakala Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Istiqomah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpah rahmatnya sehingga kita ditakdirkan oleh Allah digiring di dalam suatu tempat yang penuh barokah, ditakdirkan mau, mampu dan sempat mengikuti pengajian setiap subuh di Masjid Agung Sidoarjo ini. Sebab sebagaimana kita ketahui, semua kebaikan orang mau dan mampu melakukan suatu kebajikan niku semata-mata rahmatipun Gusti Allah. Nek durung dirahmati Allah itu betapa beratnya orang untuk melakukan suatu ketaatan, suatu kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Jadi kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf ad-Dimashqi Damaskus, sampai bab keutamaan ziarah kepada ahli-ahli kebaikan. Keutamaan ziarah pada tempat-tempat yang mempunyai nilai kebaikan. Hal itu betapa dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap kita umatnya ini juga mau mengikuti jejaknya. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan tempat-tempat yang perlu kita ziarahi, yaitu yang terakhir adalah menziarahi Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Ya, itu sudah kita bahas kemarin betapa Kanjeng Nabi itu hampir setiap Sabtu, kulla sabtin menziarahi Masjid Quba, ya baik dengan jalan kaki maupun dengan mengendarai kendaraan. Lalu ini ada keterangan hadis yang terakhir yang berkaitan dengan masalah ziarah ke Masjid Quba. Makanya jenengan make kalau umroh, jadi ini ada di antara syariatnya ya, yang perlu kita lakukan. Ini qala Sahal bin Hunayf rawi hadis ini. Qala dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tata caranya adabiah manakala kita sudah sampai di Madinah, kemudian ziarah ke Masjid Quba. Dawuh Kanjeng Nabi ngaten iki dari riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Nah, dari rumahnya, kalau kita sudah di Madinah, tentunya kita bersucinya ya dari hotel yang kita tempati. Jadi man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya. Kemudian setelah bersuci summa ata Masjidah Quba. Setelah bersuci, dia berangkat ke Masjid Quba, mendatangi Masjid Quba. Nah, sampai Masjid Quba apa? Bukan hanya untuk rekreasi. Kemudian fasalla fihi sholatan. Maka setelah sampai sana fasalla, maka sholatlah seseorang itu di Masjid Quba dengan sholatan,
di sini disebutkan sholatan nakiroh secara bebas, tidak ditentukan sholatnya apa. Jadi sholatan pokoknya sholat sunnah. Nah, tentunya kalau kita mendatangi suatu masjid, yang pertama kali kita lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian silakan dilanjut kalau kita biasanya datang di sana waktu-waktu duha, ya silakan ambil 2 rakaat dari sholat duha. Nah, orang yang melakukan kegiatan semacam ini, dawuh Kanjeng Nabi, kana lahu ka ajri umratin, nilainya sama dengan orang yang melakukan ibadah umroh. 1 kali mendatangi Masjid Kuba. Nah, makanya di antara kegiatan di Madinah yang paling ada syariatnya, ya, selain jamaah 5 waktu, yaitu menziarahi Masjid Kuba ini. Mudah-mudahan kita semua sering ditakdirkan oleh Allah bisa menziarahi Masjid Nabawi beserta Masjid Kuba. Amin ya rabbal alamin. Ya insyaallah dengan barokahnya orang-orang jamaah yang melakukan umroh, doanya saling doa sambung, akhirnya ya itulah barokah itu dampak. Jadi dampaknya akan memberkahi kepada kita semua. Mohon. Lalu selanjutnya setelah Imam Nawawi memberikan bab tentang keutamaan ziarah ahli kebaikan, mohon doa kepada para sholihin, dan juga ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah itu. Nah, lalu sekarang ganti bab baru. Imam Nawawi menerangkan tentang ini, bab fadlul hubbi fillah wal hassi alaihi. Jadi bab yang menerangkan tentang keutamaan menyayangi saudara kita karena Allah. Jadi kita sesama kaum muslimin ini memang ada anjuran untuk saling mencintai sesama kita. Tapi di sini disebutkan al-hubbu fillah, yakni mencintai saudara-saudara kita, teman-teman kita, bukan karena urusan-urusan yang bersifat duniawi, tapi supaya mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah itu apa? Mencintai karena Allah itu ya juga sesuai dengan apa yang kita bahas pada sebelumnya, yaitu mencintai seseorang itu bukan karena kekerabatannya, bukan karena jabatannya, bukan karena keagungan urusan ini jabatan, lalu bukan karena kekayaannya, bukan itu, akan tetapi mencintai sesama teman karena Allah itu adalah mencintai yang karena perbuatan-perbuatan solihnya, karena dia adalah orang-orang ahli solihin, ahli kebaikan. Ya seperti yang kita jalin ini, ya kita jalin di masjid, kita ada menyayangi sesama teman yang lain, itu kan, itu jalinan karena Allah, karena kegiatan masjid, karena kegiatan keagamaan, itulah yang kita jalin. Ternyata hal yang semacam itu adalah diperintahkan di dalam agama. Dalam agama memerintahkan wal hassi alaihi, mendorong seseorang untuk saling menyayangi sesama muslim itu karena Allah. Dan kemudian anjurannya lagi wa i'lamir rajuli may yuhibbuhu, dan supaya disampaikan kepada teman kita bahwa kita itu sayang atau senang kepada mereka. Nah, ternyata itu hal-hal yang dipakai oleh umat Islam mulai awal-awal. Jadi kekuatan Islam itu dibangun atas dasar kasih sayang ini. Nah,
ketika kita menyayangi kepada seseorang, ya itu juga dianjurkan supaya disampaikan kepada orang yang kita senangi itu. Alhamdulillah, aku seneng nang sampean iku misalnya. Ya. Nah, sampean aktif kegiatannya, ya, mau mengikuti panjang terus. Itu supaya disampaikan. Ya. Nanti ada ditunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kalimat sayangnya ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sebab dengan ungkapan semacam itu akhirnya akan menimbulkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Itulah letak kekuatan Islam. Jadi wa i'lamir rajuli may yuhibbuhu. Jadi supaya disampaikan kepada seorang yang kita sukai untuk menjalin kasih sayang bahwa annahu yuhibbuhu, bahwa dia menyayanginya. Jadi kalau kita senang kepada seseorang, anjurannya itu supaya disampaikan. Alhamdulillah, aku senang karo sampean itu ya. Jadi supaya terjalin hubungan kasih sayang antara kita. Kemudian wa madza yakul lahu idza a'lamahu. Kemudian apa yang diucapkan oleh orang yang diberitahu bahwa orang itu menyayanginya. Ketika kita disampaikan oleh orang lain, alhamdulillah aku senang karo sampean. Itu nanti ucapan apa yang mesti diucapkan oleh orang yang disampaikan bahwa orang lain menyayanginya. Nanti berkaitan dengan cinta kepada Allah, akhirnya juga semoga Allah mencintai Anda. Jadi akhirnya semoga Allah juga mencintai Anda dan akhirnya menyebabkan rahmatnya Allah, menyebabkan mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ini memang ada anjuran ya, bab menyayangi sesama kaum muslimin, dan itu juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang terdahulu. Lalu Imam Nawawi memberikan muqaddimah, prolog, pendahuluan dengan surat Al-Fatah ayat 29 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ayat Al-Quran ini memberikan contoh bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin. Nah, sikapnya orang-orang yang beriman. Al-Fatah mengatakan bahwa Muhammadur Rasulullah, Allah yang menyampaikan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu sifatnya adalah asyidda'u 'alal kuffar, yakni supaya keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Kafir itu berarti yang tidak seiman dengan kita, itu namanya kafir. Terhadap orang-orang kafir yang tidak seiman dengan kita, kita mesti keras. Kemudian ruhama ubainahum, akan tetapi kalau sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin saling berkasih sayang. Nah, ini juga untuk menepis kegiatan-kegiatan kita. Jangan sampai kita itu bermesra-mesraan dengan non-muslim, tapi sementara dengan saudara kita sesama muslim saling gontok-gontokan, saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Inilah sifatnya kaum muslimin yang dianjurkan di dalam Al-Quran, yaitu kalau mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kalau sesama muslim saling menyayangi, kalau sesama non muslim kita tidak boleh bersahabat dengan mereka. Transaksi perdagangan boleh, hubungan dengan non muslim dalam transaksi perdagangan boleh, tapi yang tidak boleh adalah bersahabat. Habis transaksi selesai, tidak boleh kita melaksanakan makan-makan bersama dengan mereka. Sebagaimana yang kita bahas pada hadis kemarin. Inilah sifat-sifat kaum mukminin, kaum muslim yang diberikan petunjuk kepada kita agar kita dapat melaksanakan. Penjelasan dari surat Al-Fatah ayat 29 ini. Sifat-sifat orang yang mukmin, yakni sifat-sifat Rasulullah bersama orang-orang yang mukmin yang bersama Rasulullah itu adalah ghiladzun ala man khalafaddin wa yatarahamuna fi ma bainahum. Yakni sifatnya itu adalah keras, tegas terhadap orang-orang yang non muslim yang menyimpang dari agamanya. Kemudian wa yatarahamuna fima bainahum, kalau sudah sesama kaum muslim saling menyayangi. Ayat Al-Qur'an tegas lagi, surat Al-Maidah ayat 54. Qala ta'ala, Allah da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azillatin 'alal mu'minin. Ini sifatnya orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Sifat-sifat orang mukmin itu azillatin 'alal mu'minin. Lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin. Sama orang beriman itu harus lemah lembut. Oleh saling menghujat, saling gontok-gontokan dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya aizzatin 'alal kafirin, ya kita supaya keras, tegas jadi terhadap orang-orang yang kafir. Kemudian ayat Al-Qur'an selanjutnya yang memberikan contoh kepada kita. Jadi bagaimana kasih sayangnya kaum muslimin pada masa sahabat luar biasa, yang akhirnya dibangun, yang akhirnya umat Islam bisa berkembang dengan demikian pesatnya itu. Ini adalah ayat Al-Quran yang memberikan contoh kepada kita. Walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang telah menempati suatu rumah di Madinah. Kita tahu sahabat-sahabat yang sudah bertempat di Madinah itu namanya sahabat Ansor, sahabat yang menolong orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Madinah, itu yang menolong sahabat Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, kemudian dia juga beriman. Jadi sudah dulu hidup di Madinah dan dia juga beriman. Min qablihim, sebelum mereka orang-orang muhajirin. Bagaimana sikapnya orang-orang penduduk Madinah sahabat Ansor terhadap orang-orang yang hijrah, itu sikapnya bagaimana? Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyayangi, mencintai man hajara ilaihim, orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ya, jadi karena diikat oleh persaudaraan sesama muslim inilah bagaimana cintanya orang-orang Ansor terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Bahkan di dalam riwayat-riwayatnya sampai yang namanya harta bendanya sahabat-sahabat Ansor, ya itu kebun-kebunnya itu dibagi dengan orang-orang muhajirin supaya mereka juga bisa hidup di Madinah. Sampai demikian
mencintainya antar sesama kaum mukminin yang dicontohkan oleh sahabat pada waktu itu. Ini al-murad biddar walladzina tabawwa'ud dar wal iman, orang-orang yang telah menempati suatu rumah dan beriman. Jadi wal ayatu yang dimaksudkan dar rumah ini adalah al-Madinah, wal ayatu ayat itu nuzilat fil ansor, diturunkan pada orang-orang sahabat Ansor. Li'annahu lazimul Madinah, karena orang-orang Ansor itu adalah lazimul Madinah, menempati kota Madinah. Wal imana wa tamakkanu fima, dan sahabat-sahabat Ansor yang telah beriman dan menetap di Madinah itu. Sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Jadi ayat-ayat ini yang memberikan petunjuk kepada kita supaya saling menyayangi antar sesama kaum mukminin, dan sebaliknya kita dilarang untuk berkasih sayang terhadap orang-orang yang non muslim. Hubungan transaksi boleh, tapi bermesra-mesraan yang tidak boleh. Kemudian hadis yang mengantarkan kepada bab hubbu fillah, bab cinta karena Allah ini. Yang pertama adalah hadis wa'an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, apabila seseorang itu telah memiliki 3 perkara ini, 3 perkara ini sudah hinggap kepada diri seseorang, maka orang tersebut bisa dikatakan sudah bisa merasakan manisnya iman. Kemudian apa 3 perkara itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Manakala Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Jadi seseorang bisa merasakan manisnya iman manakala Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada lainnya. Ya, misalnya salah satu contoh gini, kalau ada perintah yang berkaitan dengan agama, lalu sementara ada hal-hal yang lain yang merangsang kita untuk meninggalkan perintah agama tersebut. Ya, kira-kira mana yang kita dahulukan, yang kita cintai? Apakah yang perintahnya terhadap Allah, atau yang kita lakukan kepada melakukan hal-hal yang lain? Jadi apabila kita memberikan prioritas, prioritas keutama apa itu, memberikan ya prioritas kepada Allah dan Rasulnya, kepada perintah Allah dan Rasulnya lebih kita utamakan daripada yang lain, maka ya itulah yang termasuk diantara mencintai Allah melebihi daripada yang lain. Manakala ada perintahnya Allah yang melarang kita untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian anak kita merengek-rengek meminta sesuatu yang menyebabkan kita melakukan larangan Allah misalnya, ya tentunya manakala kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, tentunya permintaan anak
jelas akan kita pending, akan kita stop, lebih mendahulukan perintah Allah daripada Rasulnya. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ini yang berkaitan dengan bab mencintai karena Allah. Jadi seseorang akan merasakan manisnya iman dalam diri seseorang manakala Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Yang kedua adalah manakala seseorang itu mencintai yang lain tapi mencintainya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena kedermawanannya, bukan, sekali lagi, bukan karena kekerabatan, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya dan sebagainya, tapi yang dimaksudnya ini adalah mencintai seseorang la yuhibbu illallah, itu mencintai karena Allah, karena kebaikan, kesolehannya. Jadi wa ayyakraha ya'uda fil kufri. Kemudian manakala seseorang itu sudah membenci untuk kembali kepada kekufuran, ba'da anqadhahu Allahu minhu. Jadi seseorang akan merasakan manisnya iman manakala seseorang itu sudah membenci, tidak ingin kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Jadi kalau urusan pada waktu itu adalah urusannya para sahabat yang semula adalah orang-orang kafir, kemudian oleh Allah sudah dijadikan sebagai orang muslim, lalu dia sudah membenci, tidak ingin kembali kepada kekufuran. Kalau ukuran kita, manakala dulu kita pernah terjebak pada sesuatu yang bersifat maksiat, lalu kemudian kita sudah sadar, taubat, tentunya yang namanya taubat itu tidak ingin kembali kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau seseorang sudah dihinggapi tiga ini, maka seseorang tersebut sudah bisa akan merasakan manisnya iman, lazzatul iman. Masalah lazat, masalah kenikmatan di dalam ibadah, itu termasuk rahmat Allah tersendiri. Artinya level-level kita bisa mencapai kepada lazatnya suatu, nikmatnya suatu ibadah. Ya, nanti tentunya antara kita satu dengan yang lain sudah pernah merasakannya. Kadangkala kita sholat malam atau sholat itu adalah terasa dalam hati itu terasa nikmat, terasa sejuk, nyaman, itu namanya lazat. Tapi betapa banyaknya seringkalinya kita ya sholat, tapi mengapa rasanya hati ini keras? Diga sujud antara kita dengan Allah rasanya nggak sambung gitu. Ya moco subhana rabbiyal azim wa hamdi subhana rabbiyal azim. Ya moco, akan tapi rasanya dalam hati ini adalah terasa keras. Terasa keras, nggak sambung gitu. Padahal itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama sufi, ulama tasawuf kepada kita. Nanti kalau bisa kita bahas kaitannya dengan surat Az-Zariyat, bahwa Allah memerintahkan kita itu adalah liya'buduni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
agar kita menyembah beribadah kepada aku Allah. Akan tapi bagaimana kita bisa beribadah dengan baik manakala kita belum mengenal Allah itu sendiri. Mengenal kepada Allah itulah yang oleh ulama sufi diajar dengan istilah ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa Allah itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, waqdaniyat, qudrat, iradat, dan seterusnya. Ya, itu kan menerangkan sifat-sifat Allah yang supaya kita kenal. Kenal Allah bukan sekedar tulisannya. Mengenal Allah bukan sekedar lafalnya, lafal Allah. Akan tapi mengenal Allah, ya ini perlunya ngaji dan terus menerus. Mulai Allah, mana Allah itu wujud ada. Kemudian Allah mukhalafah lil khawadis. Mukhalafah lil khawadis itu apa? Berbeda sama sekali dengan makhluknya. Artinya ketika kita mengenal Allah itu supaya kita tanamkan bahwa kita tidak boleh bersifat khayali, menghayal, ya, bahwa Allah itu adalah berbentuk karena Allah itu adalah berbeda sama sekali dengan makhluknya. Mulai awal. Kemudian Allah itu adalah al-muhit, Allah yang maha meliputi. Sehingga Allah itu bukan zat yang jauh, tapi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu yang perlu sekali hati. Kalau ada hambaku tanya tentang aku Allah, jawablah Muhammad fa inni qarib. Allah itu maha dekat, lebih dekat daripada yang dekat. Maha dekat, maha meliputi. Dan Allah yang kita sembah ini, Allah yang memberi kita hidup, juga Allah yang nanti menguasai kita di akhirat. Allah yang mempunyai surga, yang mempunyai neraka, yang mempunyai, yaitu ya Allah ini, Allah yang kita sembah sekarang ini, setiap saatnya. Nah, itu supaya kita kenal. Makanya ulama kita ini sekedar kita poles prolog-prolognya aja, selebihnya harus diperdalami sendiri. Tanpa itu kita tidak akan bisa merasakan lazatnya kenikmatan suatu ibadah. Jadi masih prolognya yaitu mengenal Allah supaya kita ya kenal. Kita dilatih dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu supaya dihayati dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Yang pertama adalah la ma'buda illallah. Tidak ada zat yang berhak kita sembah kecuali Allah. Berarti semuanya adalah tidak ada. Kemudian kita lanjutkan dengan la fa'ila illallah. Lesannya maca la ilaha illallah. Dalam hati meyakini bahwa tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Jadi kita hidup wujud ini juga karena Allah. Bisa bergerak ke masjid juga karena Allah. Bisa melek juga karena Allah. La fa'ila, semua perbuatan, pergerakan, hidup mati kita bisa tumbuh dan bisa habis nanti, itu adalah fi'lullah af'alullah. Nah, itulah yang kita tuju, ya ini diantaranya manakala seseorang sudah hinggap kepada dirinya tiga perkara ini, akan bisa merasakan halawatul iman,
nikmatnya suatu iman. Lek ditanyakan bagaimana nikmatnya sholat, ya tentunya yang bisa merasakan orang yang senang kepada sholat. Takono ya apa nikmate rokok? Ya sing iso merasakan jawab ya orang sing seneng rokok, lek gak seneng ya gak iso menjawab. Itulah diantara contoh-contoh yang mudah-mudahan dengan polesan satu kalimat dua kalimat ini bisa menyentuh ke dalam diri kita, akhirnya kita bisa berusaha berupaya lebih lanjut untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati wasri min Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.